Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kami mengajak kepada semua jemaah mereka semua meningkatkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bekal takwa inilah ya insya Allah akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Summanul ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jisiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita semua bersama memuji Allah, bersyukur kepadanya, kepada Tuhan kita yang telah menciptakan kemudian memberikan rezeki pada kita. Tiada kebahagiaan, kemenangan, kejayaan, prestasi dan kenikmatan yang kita rasakan sampai detik ini kecuali semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri setiap nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta seluruh pengikutnya termasuk kita semua selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah, iman yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita wajib kita jaga. Iman inilah yang menjadi wasilah untuk mendapatkan karunia, kemuliaan, ampunan dan juga surganya nanti. Meneguhkan diri di atas iman dan agama merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim. Kondisi kehidupan masyarakat saat ini diliputi banyak fitnah harta, fitnah ambisi, fitnah keserakahan, dan fitnah-fitnah lainnya. Pengaruhnya menjalar kemana-mana. Di sisi lain berbagai macam bentuk subhat dan syahwat menyebabkan agama ini serasa asing. Oleh karenanya orang-orang yang berpegang teguh dalam iman harus serius dan bersungguh-sungguh menjaga keimanan mereka. Hal ini seperti disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aqabidu ala dinikal qabidi alal jam'i." Orang yang menggenggam, berpegang teguh terhadap agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Ahmad. Namun demikian, banyak juga umat Islam yang tidak peduli dengan iman dan agamanya sehingga mereka lalai dari kebenaran dan abai dengan amal-amal kebaikan. Kondisi ini seringkali menjadi penyebab timbulnya kerusakan di masyarakat. Contoh kecil dalam hal ini adalah mulai tak pedulinya sebagian orang terhadap etika, akhlak dan tata krama. Ketika kerusakan mulai menjadi gejala umum di tengah-tengah kita, bahkan cenderung dimaklumi sebagai hal lumrah. Mempertahankan keimanan adalah pekerjaan yang berat. Situasi ini terkadang menjadi hati mudah berubah. Rapuhnya hati itu bisa jadi karena keadaan, bisa karena kebodohan, atau bisa juga karena ketidakpedulian kita terhadap keimanan kita. Rasulullah bersabda, laqalbu ni Adam ashaddu kilaban minal kidri izastamas galba. Sesungguhnya hati anak Adam itu lebih keras goncangannya
daripada periuk ketika airnya mendidih. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Rasulullah SAW juga memberikan perumpamaan lain terhadap hati yang mudah berubah-ubah. Innama sumiyal qalb min taqalubi, innama masalul qalbi kama thali risatin fi sajaratin yaqalibuha rihu zahral libatni. Hati disebut kolbu karena sifatnya yang mudah berbolak-balik. Taqalub, sesungguhnya perumpamaan hati bagaikan sehelai dedaunan di pohon yang dibolak-balikan oleh angin. Hadis riwayat Ahmad. Seorang penyair berkata, "Wa ma sumiyal insanu ila linassi wala qalbu ila annahu yaqattaqla." Tidaklah manusia dinamakan insan kecuali karena pelupanya, an-nasyu, dan tidaklah hati dinamakan qalbu kecuali karena sifatnya yang suka bolak-balik, taqalub, menguatkan hati yang mudah berbolak-balik. Sungguh hal yang sangat penting. Ia membutuhkan keseriusan dan kesungguhan dari setiap kita muslim. Setiap seorang muslim abai dan gegabah, kecenderungan untuk abai dan menyimpang menjadi lebih besar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar hati kita tetap teguh, kuat dan istiqomah di atas iman. Yang pertama, senantiasa berdoa kepada Allah agar mendapatkan keteguhan hati. Hal ini seperti dijelaskan Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 74. Walaula an sabatnaka laqad kita tarka'u ilaihim syai'a qalila. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka orang-orang kafir. Quran surah Al-Isra ayat 74. Ayat tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan keteguhan hati di atas agama Allah, setiap muslim harus mengupayakannya dengan senantiasa berdoa. Rasulullah mengajarkan doa kepada kita agar hati tetap teguh. Allahumma musarifal qulubi, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, palingkan hati kami untuk mentaatimu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Artinya berusaha sesuai dengan kemampuan untuk senantiasa melakukan amal-amal soleh sebagai bukti iman kita, lalu menjauhi amal-amal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'azzuna bih lakana khairal lahum wa ashadda tasbita." Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan, tentulah hal yang demikian lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Quran surah An-Nisa ayat 66. Yang ketiga, menjauhi segala bentuk maksiat dan dosa, baik yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi, sebab dosa dan maksiat menyebabkan hati menjadi lemah dan iman menjadi rapuh. Akibatnya seseorang tidak lagi memiliki kekuatan dan keteguhan iman. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wa muqaritiduz zunubi fa innahuna yastamina 'ala ar-rajuli hatta yuhlikanna." Hati-hatilah kalian semua terhadap dosa-dosa yang dianggap kecil, sebab jika itu telah terkumpul dalam diri seseorang, maka dosa-dosa tersebut dapat menghancurkannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Seorang penyair menyatakan, lepaskanlah dirimu dari dosa-dosa kecil, juga dosa besar, itulah ketakwaan. Lakukanlah seperti orang yang berjalan di atas bumi yang banyak durinya, dan berhati-hatilah, jangan engkau remehkan dosa kecil, sebab gunung itu dari tumpukan batu-batu kecil. Yang keempat, merenungkan dan menghayati hingga mendapatkan kefahaman terhadap kitab Allah yang suci, Al-Quranul Karim. Al-Quran yang mulia merupakan alat peneguh yang paling utama. Dia merupakan tali Allah yang kuat dan cahaya yang terang.
Siapa yang berpegang teguh terhadapnya, maka Allah akan melindunginya. Siapa yang mengikutinya, maka Allah akan menyelamatkannya. Dan siapa yang menyuruh kepadanya, akan ditunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul nazzalu ruhul kudus mi rabbika bil haqqi liyusabbital ladina amanu wa huda wa busra lil muslimin. Katakanlah, Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surah An-Nahl ayat 102. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada dasarnya tiada seorang pun dapat lolos dari godaan setan. Itulah sebabnya banyak orang gampang terjerumus ke jalan kesesatan. Di antara faktor yang paling kuat adalah lingkungan. Oleh karena itu, sebagai tambahan, sarana untuk meneguhkan hati kita adalah senantiasa berkawan, senantiasa bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, terutama para ustadz, para ulama yang memiliki ketakwaan yang murni serta ilmu yang luas. Sebab ketika bergaul dengan para ustadz, bergaul dengan orang-orang baik, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan akan dikoreksi dan senantiasa diingatkan kepada kita. Mereka tidak akan segan untuk menjelaskan yang subhat dan menerangkan yang samar-samar. Selain itu, bergaul dengan para ustadz, bergaul dengan orang-orang yang baik, menjadikan pintu-pintu kebaikan dapat terbuka lebar kepada kita. Hal ini terjadi karena petunjuk yang mereka tebarkan, sehingga pintu-pintu kejahatan dapat tertutup oleh kesungguhan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menceritakan, saat dilanda rasa khawatir yang tinggi dan berburuk sangka dan seakan-akan bumi menjadi sempit, maka kami datang ke rumah Ibnu Taimiyah untuk meminta nasihat beliau. Tidaklah setiap nasihat yang beliau ucapkan melainkan dapat melegakan hatinya, melapangkan jiwa, menguatkan keyakinan dan menenangkan ruhaninya. Jemaah rahimakumullah, demikianlah mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat dan dapat menjadikan kita sebagai pengingat untuk kita semua. Barakallahu walakum fil Qur'anil Karim wa naf'i wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.